Halo teman-teman, welcome back to my YouTube channel. Kembali lagi di channel aku Vita Ardia yang membahas tentang tanaman hias dan juga hal-hal kreatif lainnya. Nah, di video kali ini aku mau sharing-sharing sama teman-teman semua tentang jenis-jenis media tanam serta kegunaannya. Nah, tidak usah berlama-lama openingnya, langsung aja aku bahas ya. Apa sih itu media tanam? Kita harus tahu apa sih itu media tanam. Nah, media tanam itu adalah suatu tempat atau bahan yang digunakan untuk menumbuhkan tanaman, teman-teman. Jadi, media tanam itu berfungsi sebagai tempat penumbuh akar supaya akar itu bisa berkembang, serta menyimpan air dan juga menyediakan nutrisi yang dibutuhkan untuk tanaman kita. Nah, langsung aja nomor satu adalah tanah. Nah, tanah ini adalah media tanam yang sangat umum dan juga sering ditemui ya teman-teman. Dan tanah ini adalah media tanam yang alami, juga memiliki unsur hara yang baik. Nah, tapi jenis tanahnya harus juga diperhatikan ya teman-teman. Apabila jenis tanah lempung itu bisa menahan air terlebih lama, tapi kalau jenis tanah berpasir itu akan cenderung cepat kering teman-teman. Pada dasarnya semua tanaman itu bisa hidup di tanah saja ya teman-teman, asal memenuhi syarat seperti kelembapan, intensitas cahaya, dan juga drainase yang baik teman-teman. Biasanya jenis-jenis tanaman herbal seperti jahe, kencur, kunir itu bisa ditanam di tanah biasa ya teman-teman, tanpa ada campuran lain. Karena sudah biasanya kalau kita ambil tanahnya itu dari kebun misalnya gitu, itu biasanya udah tercampur dengan kompos-kompos seperti itu, atau bisa ditambahkan dengan menggunakan pupuk kandang seperti itu teman-teman. Tapi pada dasarnya semua tanaman itu bisa untuk menggunakan tanah ini teman-teman. Selanjutnya nomor 2 adalah sekam padi teman-teman. Jadi sekam padi itu ada dua jenis, yaitu sekam padi mentah dan juga sekam padi bakar. Nah, kalau sekam padi mentah ini bagus sekali untuk drainasitasnya teman-teman. Jadi air itu mudah sekali menyerap. Nah, jadi kalau sekam padi mentah itu bisa meningkatkan porositas tanah teman-teman. Jadi air itu bisa langsung rembes. Tapi kalau sekam padi bakar itu lebih steril dan juga gak jamur teman-teman. Jadi aku biasa sering menemui juga ya teman-teman, buat kita yang biasanya memperbanyak tanaman mawar seperti itu, biasanya menggunakan media tanam sekam mentah ya teman-teman, seperti itu. Dan sekam sendiri adalah limbah pertanian yang mudah sekali didapat teman-teman. Otomatis sangat mudah dan juga murah ya. Tapi sekam ini juga memiliki kelemahan teman-teman. Kalau kalian tidak steril itu mudah sekali serang jamur ya teman-teman, apabila sterilitasnya belum maksimal. Untuk menghindarinya, jadi seringkali dicampur dengan media tanam yang lain. Selanjutnya nomor 3 adalah kokopit. Nah, kokopit ini adalah serbuk dari sabut kelapa teman-teman. Jadi kokopit ini bisa menyerap air yang lebih baik daripada tanah. Kokopit ini sangat baik sekali untuk hidroponik atau bibit tanaman yang baru tumbuh, karena drainasinya sangat baik teman-teman. Manfaatnya banyak sekali ya teman-teman, karena kokopit ini sangat ramah lingkungan dan juga penyerapan airnya juga sangat baik. Selanjutnya adalah steril dan juga bebas dari hama. Nah, selain ada kelebihan, pasti juga ada kekurangan teman-teman. Nah, kekurangan kokopit sendiri adalah kokopit ini hampir tidak memiliki nutrisi dan juga atau unsur hara teman-teman. Jadi perlu dikombinasikan dengan media tanam yang lain, perlu diberikan tambahan pupuk atau juga kompos teman-teman. Kokopit sendiri juga mudah sekali kering bila tidak kokopit sendiri mudah sekali kering ya teman-teman apabila tidak terawat. Nah, jadi kokopit ini mudah kering apabila tidak dirawat ya teman-teman. Pun bisa menyimpan air jika dibiarkan terlalu lama atau kurang perawatan atau kurang penyiraman, itu dia bisa kering teman-teman, atau cenderung lebih cepat kering. Juga akan sulit menyerap air kembali. Nah, selanjutnya yang keempat adalah pasir malang. Yang pecinta tanaman hias kaktus, sukulen itu sangat cocok sekali menggunakan media tanam ini. Jadi akar tanamannya tidak akan mudah busuk teman-teman. Jadi kalau teman-teman pengen tahu tentang pasir malang sendiri, ini adalah jenis media tanam pasir vulkanik yang berpori teman-teman, yang digunakan untuk media tanam. Selain punya drainase yang baik, juga jenis pasir malang ini pertama tidak mudah hancur dan awet, yang kedua adalah memiliki drainase yang baik, selanjutnya nomor 3 adalah steril dan juga bebas dari hama. Jadi jenis media tanam ini tidak mudah hancur. Jadi sangat cocok sekali untuk kelembapan yang tinggi seperti sukulen, kaktus, atau bonsai seperti itu teman-teman. Selanjutnya nomor 5 adalah kompos teman-teman. Nah, jadi kompos sendiri itu berasal dari bahan organik yang terurai
seperti sisa tumbuhan, dedaunan, dan juga limbah dapur teman-teman. Dan kompos sendiri berfungsi sebagai penyubur tanah. Jadi kelebihannya banyak sekali ya teman-teman. Selain kaya nutrisi, juga bisa memperbaiki struktur tanah. Jadi tanah bisa lebih gembur dan juga membantu akar tumbuh dengan baik. Selain bisa menahan kelembapan tanah juga, kompos ini juga ramah lingkungan dan juga murah teman-teman. Nah selanjutnya kompos itu juga memiliki kekurangan ya teman-teman. Yang pertama adalah berbau otomatis. Selanjutnya nomor 2 adalah pembuatannya lama. Kompos juga memiliki kekurangan ya teman-teman. Nomor 1 adalah pembuatannya lama. Nomor 2 adalah bisa mengandung hama dan juga bibit penyakit. Selanjutnya nomor 3 kekurangan dari kompos sendiri adalah otomatis berbau. Selanjutnya, kekurangan dari kompos sendiri tidak cocok untuk digunakan jenis tanaman yang kering teman-teman. Seperti kaktus sukulen otomatis itu tidak bisa ya teman-teman. Kompos ini biasanya digunakan untuk pupuk organik dan juga untuk menyuburkan tanah teman-teman. Jadi untuk media tanam perlu juga dicampur dengan media tanam yang lain. Nah selanjutnya yang terakhir adalah perlite ya teman-teman. Nah perlite ini biasanya sebagai campuran dari media tanam teman-teman karena sifatnya yang porus juga. Jadi perlite ini adalah media tanam yang berasal dari bebatuan vulkanik yang dipanaskan sehingga dia mengembang. Jadi perlite ini biasanya sering sebagai campuran dari media tanam itu sendiri. Kelebihan perlite sendiri itu yang pertama adalah meningkatkan drainase tentu saja. Nah selanjutnya nomor 2 adalah ringan dan juga mudah untuk digunakan. Selanjutnya bebas hama dan juga penyakit. Karena dari jenis bebatuan yang dipanaskan otomatis perlite ini steril. Jadi perlite ini sangat cocok untuk tanaman hidroponik dan juga semai bibit ya teman-teman. Tapi jenis media tanam perlite ini juga memiliki kekurangan teman-teman. Nomor 1 biasanya karena dia lebih ringan maka dia akan mudah terbawa angin. Jadi perlu sekali untuk dicampur dengan media tanam yang lain. Nah selanjutnya nomor 2 adalah relatif mahal teman-teman. Karena perlite sendiri juga tidak mudah didapat ya teman-teman. Jadi otomatis harganya cenderung lebih mahal. Nah perlite sendiri selanjutnya tidak mengandung nutrisi. Jadi dia perlu pencampuran dengan media tanam yang lain sih seperti yang udah aku jelaskan. Dalam pemilihan media tanam itu perlu disesuaikan jenis tanamannya ya teman-teman. Apabila kalian bertanam seperti sukulen atau kaktus itu bisa menggunakan pasir malang. Nah kalau kalian bertanam tanaman hias yang lain atau kalian bertanam misalnya hidroponik itu bisa menggunakan kokopit atau mungkin perlite. Nah demikian video aku hari ini. Semoga bisa menambah informasi buat teman-teman semua. Jangan lupa like, comment, share, dan juga subscribe. Thank you for watching. Bye-bye.